Al-Imam Al-Ghazali dalam sebuah nasihatnya beliau menjelaskan kepada kita, i'lam anna khataral lisan azim. Ketahuilah bahwasanya bahayanya lisan itu besar. Lisan itu bisa mendatangkan bahaya yang sangat besar. Wala najata min khatarihi illa bisamti, dan tidak ada keberhasilan ketika engkau ingin menghindar daripada bahayanya lisan tadi. Tidak ada keselamatan bagimu dari bahayanya lisan kecuali dengan apa? Diam. Tidak menggunakan lisannya untuk perkara-perkara yang sia-sia, atau apalagi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata beliau, Nabi SAW memuji orang yang diam, orang yang banyak diam, tidak banyak bercakap. Wahatha alaihi, bahkan menganjurkan kepada umatnya, lisannya ya digunakan untuk yang baik-baik. Kalau tidak bisa maka banyaklah diam, tidak banyak berbicara. Sehingga dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, man samata naja, barang siapa yang diam maka dia selamat. Diam di sini berarti tidak menggunakan lisannya untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, tapi jangan sampai diam dari kebaikan. Kalau bisa mendatangkan kebaikan dari lisannya maka jangan diam. Justru diam yang seperti itu juga akan merugikan seseorang. Dan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yatakaffali baina ma baina lihyaihi wa rijlaihi atakaffallahu bil jannah. Jadi dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, barang siapa yang bisa menjamin untukku ma baina lihyaihi, di antara kedua janggutnya, yaitu mulut. Barang siapa yang bisa menjamin, maksudnya menjamin di sini adalah apa? Tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yaltazim bi ada'il haq alladhi ala ma baina lihyaihi wa huwa al-lisan. Jadi menjaga di antara kedua lihya ini, yaitu lisan, menjaga lisannya yaitu dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya dipakai buat berzikir, berbicara yang baik, buat membaca Al-Qur'an. Tidak digunakan untuk perkara-perkara yang tidak benar, tidak digunakan untuk ghibah, namimah, mencaci, memaki, melaknat. Ini kalau orang bisa menjamin lisannya, apa balasannya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan menjamin dirinya di surga, yaitu imbalannya mendapatkan syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini dua hal. Barang siapa yang bisa menjamin antara kedua lehyanya, yaitu lisan, dan juga ma baina rijlaihi, dan di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan. Karena lisan itu kalau dipakai buat perkara-perkara yang buruk bisa menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Kalau dia jaga, kemudian kedua yang ada di antara kedua kakinya, yaitu apa? Kemaluannya. Jaga untuk tidak bermaksiat, tidak berbuat zina, dan nurutin hawa nafsunya, tidak berbuat fawahish. Maka kalau kedua hal ini bisa dijaga, maka akan mendapatkan imbalan apa? Dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam surga. Maksudnya mendapatkan syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena keduanya ini paling banyak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Khususnya lisan, karena lebih mudah. Sangat mudah manusia itu menggunakan lisannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saking bahayanya, Rasulullah SAW sampai mengatakan yang bisa jaga, menjamin, menjaga apa yang ada di antara lihya, yaitu mulut, dan juga di antara kedua kaki, yaitu kemaluan, maka aku jamin untuknya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyagul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kalau engkau betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya engkau berkata yang baik atau diam. Pilihannya manusia dua, gunakan lisanmu untuk mengucap yang baik. Kalau kau nggak bisa mengucap yang baik, daripada mengucap yang tidak baik,
atau daripada mengucap sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka lebih baik kau diam, tidak menggunakan lisanmu untuk berbicara. Hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita maknanya apa? Falyaf'al af'alal mu'minina al-kamilin. Kita itu diajak untuk mengamalkan amalnya orang-orang yang beriman yang sempurna. Kau ingin menjadi mukmin yang baik, mukmin yang sempurna, maka salah satu daripada amalan orang yang beriman yang sempurna keimanannya apa? Falyagul khairan, mengucap yang baik atau diam, atau tidak menggunakan lisanmu untuk berbicara yang tidak ada kemanfaatannya, yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Bahkan di sini para ulama menjelaskan falyaskut, maka hendaknya kau diam, amma la khaira fi, dengan ucapan-ucapan yang tidak ada baiknya di dalamnya. Lebih baik kau gunakan diam, kau gunakan lisanmu untuk diam, daripada kau gunakan dengan pembicaraan yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Apalagi perkara yang haram kan tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi termasuk bagiannya daripada engkau diam adalah tidak menggunakan lisanmu untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dan juga tidak menggunakan lisanmu untuk perkara-perkara yang tidak ada kebaikan di dalam ucapan tadi. Bal wa anil mubahi aidan, kata para ulama, bahkan ke dalam ucapan-ucapan yang mubah, dia tidak haram tapi juga tidak ada manfaatnya. Mubah seperti apa? Ngobrol yang tidak ada manfaatnya, di dalamnya tidak ada manfaat, tidak ada kebaikan. Misal orang duduk cerita sepak bola, atau orang duduk menceritakan film yang dia tonton tadi malam, atau duduk bicara-bicara yang menceritakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dia nggak dilarang oleh syariat, mubah hukumnya, tapi lebih baik kau diam daripada apa? Karena di dalam mubah tadi walaupun boleh, ada apa? Ada buang-buang waktu. Kadang kita dapetin orang cerita, setiap ketemu ceritanya sama, dan yang diceritakan tidak ada manfaatnya. Lain halnya kalau engkau duduk, engkau bicara tentang apa? Kehidupannya orang-orang yang soleh. Ceritanya orang yang soleh, ada manfaatnya. Misalnya menceritakan, oh dulu fulan orang yang soleh, yang saya dapati dengan mata kepala saya sendiri. Misalnya jangan pernah kepanggil kali yang soleh, orang Solo. Itu jadi orang besar karena apa? Hobinya silaturahmi. Masya Allah, kalau pagi pulang sholat subuh, duduk di subuh sampai isyraq, setelah itu sholat isyraq, keluar dari masjid, sebelum pulang rumahnya mampir dulu ke tempat saudara-saudaranya silaturahmi. Gara-gara amal yang sepele itu usianya diberkahi sama Allah Ta'ala, rezekinya dilimpahkan. Nah, ini menceritakan keadaan orang soleh, di dalamnya ada akhlak, ada pelajaran penting, bagus. Atau menceritakan apa? Menceritakan kehidupannya para sahabat, atau engkau menceritakan pengalaman pribadimu yang di situ ada kebaikan yang bisa kau tularkan kepada orang lain, bagus. Nah, tapi kalau menggunakan lisan untuk berbicara yang tidak ada kebaikan di dalamnya, aku mau bengi nonton film apik, film itu lakon iso mabur, sekali jotos musuhnya 10, ini manfaatnya apa? Apa terus yang mbok ceritani mau jadi lakon? Ya ndak. Tapi dilarang nggak ngucap seperti itu? Nggak dilarang, ini mubah. Tapi kalau kau disuruh pilih mana baiknya, diam lebih baik daripada apa? Kau gunakan waktumu untuk perkara yang tidak ada manfaatnya. Dan menungso itu kalau kebiasaan ngomong yang tidak ada manfaatnya, nanti akhirnya kebablas. Senangnya ngomong, akhirnya kebablas, ngomong ke orang lain. Banyak ngomong, akhirnya kebablas apa? Menggunjing, ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Jadi wasiatnya Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan kita untuk beramal dengan amalannya orang-orang yang sempurna keimanannya. Apa salah satunya? Falyagul khairan, hendaknya engkau berkata yang baik, auliyasmut, atau engkau diam. Dan dalam hadis Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita, min husni islamil mar'i, bagian daripada apa? Baiknya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Kau ngobrol tapi ngobrolnya mubah, tapi tidak ada manfaatnya,
walaupun tidak disalahkan oleh syariat, dibenarkan boleh sama syariat, tapi nggak ada manfaatnya. Kalau kau bicara, ya akhirnya kau nanti malah buang-buang waktu. Tapi kalau kau ingin menjadi orang yang min husni islamil mar'i, termasuk daripada kebaikan keislaman seseorang adalah apa? Meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, yaitu ucapan-ucapan yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Dan dijelaskan oleh para ulama, innal insana imma ayyatakallama aw yaskut, manusia itu hanya berada di dalam dua keadaan, bicara atau diam. Fa in takallama, kalau manusia itu bicara, fa imma bi khairin, kalau pembicaraannya itu pembicaraan yang baik, fa huwa ribhun, maka untung bagi dirinya. Wa imma bi syarrin, bicara itu ada dua, baik atau pembicaraan yang buruk. Kalau pembicaraan yang baik untung bagi dirinya, kalau pembicaraan yang buruk fahuwa khusran, maka itu kerugian bagi dirinya. Jadi manusia itu hanya dalam keadaan dua keadaan, menggunakan lisannya dalam kedua keadaan, ngomong, bicara atau diam. Kalau bicara, bicaranya pun dalam keadaan dua keadaan, pembicaraan yang baik maka beruntung, atau pembicaraan yang buruk maka rugi. Begitu juga dengan diam. Diam itu ada dua posisi. Diam atas perbuatan dosa. Maksudnya diam atas perbuatan dosa apa? Tidak menggunakan lisannya ke perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diamnya itu adalah keberuntungan bagi dirinya. Sebaliknya, kalau dia diam daripada kebaikan, maka itu rugi bagi dirinya. Jadi manusia punya lisan digunakan dalam dua hal, diam atau bicara. Dalam pembicaraan ada dua keadaan. Kalau yang kau ucapkan dengan lisanmu baik, maka beruntung. Lisan kau gunakan untuk apa? Zikir, beruntung. Lisan kau gunakan untuk apa? Nyampaikan ilmu, beruntung. Lisan kau gunakan untuk apa? Nasehatin orang, beruntung. Lisan kau gunakan untuk apa? Menggunjing, rugi. Lisan kau gunakan untuk apa? Berdusta, rugi. Lisan kau gunakan untuk apa? Mencaci maki, rugi. Kau gunakan untuk apa? Menfitnah, rugi. Jadi ini modal. Lisan kita ini modal. Terserah kita mau gunakan untuk apa. Kau mau jadi orang yang beruntung atau kau mau jadi orang yang rugi. Dan juga di dalam diamnya lisan itu bisa menjadikan orang masuk surga, bisa menjadikan orang masuk neraka. Bisa menjadikan seseorang itu dapat rahmatnya Allah, bisa menjadikan seseorang itu dapat apa? Murkanya Allah Ta'ala. Kalau kau diam, kau tidak gunakan lisanmu untuk bermaksiat, tidak gunjing, tidak namimah, tidak ngelaknat orang, tidak mencaci maki orang, beruntung. Karena kau selamatkan lisanmu dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau ada kebaikan malah kau diam, maka kau rugi. Harusnya kau bisa gunakan lisanmu untuk zikir, kau diam, rugi. Harusnya bisa kau gunakan lisanmu untuk mengkaji Al-Quran, kau diam, rugi. Harusnya kau bisa gunakan lisanmu untuk nasihatin orang lain, kau diam, rugi. Jadi dalam diamnya manusia ada dua keadaan, dalam bicaranya manusia juga ada dua keadaan. Jadi lisan ini bisa mendorong manusia ke dalam kebaikan dan bisa menjerumuskan manusia dalam keadaan keburukan. Jadi jangan dianggap sepele. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas, orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap anggota tubuhnya. Jadi kalau kita mau lihat, kita ini termasuk orang yang bertakwanya sempurna enggak sih? Ya kita lihat anggota tubuh kita takut sama Allah enggak? Kalau ternyata kita nyadari, wah lisan saya kok enggak takut sama Allah ya? Kok sering sekali lisan itu saya gunakan untuk nyakitin hati menungso? Kok sering sekali lisan saya gunakan untuk bicarakan orang lain? Oh, berarti salah satu daripada anggota tubuh saya belum takut sama Allah. Berarti takwa kita belum baik, takwa kita belum benar. Karena kalau kita takwa kita benar, kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, takutnya dengan apa? Bijami'i jawarihi, segenap anggota tubuhnya takut. Lisannya takut untuk menggunjing. Lisannya takut untuk melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati dengan lisan. Ini yang keluar bisa membahayakan, yang masuk juga bisa membahayakan. Kalau yang keluar dari lisan perkara-perkara yang dimurkai sama Allah, engkau dalam bahaya. Kalau yang masuk makanan,
adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala juga, kau dalam bahaya. Jadi kelihatannya simpel, kecil, tapi juga bisa mendatangkan bahaya petaka yang besar. Tapi kalau dijaga, ya kau bisa beruntung. Ini bisa mendatangkan banyak kebaikan, yang kebaikan kelak bisa mendatangkan rahmatnya Allah, dan engkau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya, Nabi SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi amraini khafifaini lam yalqallah bimithlihima. Nabi Muhammad mengasih tahu, mau enggak kalian aku kasih tahu apa? Amrain khafifain, dua perkara yang ringan, tapi kalau engkau menghadap kepada Allah ini perkara besar yang luar biasa, padahal kau ngerjakannya ringan tapi di mata Allah besar. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah yang ringan tadi, tapi di hadapan Allah besar? As-samtu wa husnul khuluq, diam dan berbudi pekerti yang luhur. Diam, tidak bisa berkata baik, tidak bisa melakukan yang baik dari lisan, maka diam. Ketika engkau diam, selamat. Dan diammu tadi akan menyelamatkan dirimu, dan budi pekerti yang luhur, akhlak yang mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dua hal ini dua hal yang ringan tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihatnya Luqman al-Hakim kepada putranya, laukana al-kalamu min fiddatin, wahai putraku, andai saja diumpamakan ucapan itu bagaikan perak, karena as-sukutu min dhahabil, maka diam itu seperti emas. Ibnu Mubarak menjelaskan maksud daripada ucapan atau nasihatnya Luqman al-Hakim, andai saja ucapan bicara itu bagaikan perak, maka diam itu bagaikan emas, adalah laukana al-kalam fi ta'atillah. Andai saja ucapan, pembicaraan di dalam ketaatan kepada Allah itu diibaratkan seperti perak, maka diam, tidak menggunakan lisan untuk perkara-perkara yang haram, tidak menggunakan lisan untuk bermaksiat, itu seperti emas. Nasihatin orang, ngaji Quran, zikir, kalau diibaratkan seperti perak, maka kau bisa menjaga lisanmu untuk tidak mengucap yang haram, atau tidak menggunakan lisanmu yang mendatangkan kemurkaannya Allah Ta'ala, maka itu ibarat emas. Karena biasanya nahan diri daripada perkara-perkara yang dilarang sama Allah itu lebih susah daripada berbuat taat. Berbuat taat, suruh dikiran masih lebih mudah, alhamdulillah, alhamdulillah, pikir. Tapi begitu suruh jaga lisan, ojo ngelaknat, ojo nyaci, ojo maki, malah kangelan. Seperti orang puasa lah. Puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan sama istri, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Angel, tapi orang bisa ngelakukan. Angel, gak makan, ngeleh. Pak keluar pagi dulu orang mangan soto, Allahumma inni shaim, Allahumma inni shaim. Bisa jaga. Tapi begitu dalam puasa kita juga suruh jaga lisan, jangan mencaci, jangan menggunjing, ojo ngamuk, angel. Padahal kalau mau ditimbang lebih apot sing ora mangan nih loh. Kan ngeleh dari pagi sampai ini, tapi ternyata ya bisa. Tapi begitu jaga lisannya, jangan mencaci, jangan memaki, jangan ngerasani, angel. Akhirnya apa? Amalnya tidak datangkan kebaikan. Karena apa? Dicampur dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rubbas saim la yahsul min siyamihi ilal ju' wal atash. Ada orang yang puasa tapi nggak dapat apapun daripada puasanya kecuali apa? Hanyalah rasa lapar dan dahaga. Pahalanya hilang kabeh. Karena apa? Lisannya tadi yang lapar sama dahaga digunakan untuk menggunjing, mencaci, memaki dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika seseorang dia kalau bicara yang baik dalam ketaatan itu diibaratkan seperti perak, apa kata Sayyidina Luqman al-Hakim, maka diam, tidak menggunakan lisanmu untuk perkara-perkara maksiat, maka itu ibarat seperti emas. Dan dikatakan oleh Dhunnun al-Masri rahimahullah, ahsanun nas li nafsihi amlakuhum lisanah.
Manusia yang paling baik bagi dirinya sendiri adalah yang bisa menguasai lisannya. Jadi manusia yang bisa menguasai lisannya itu manusia yang hebat. Tapi manusia yang nggak bisa menguasai lisannya, nah ini manusia yang nggak hebat. Justru manusia yang kuat itu manusia yang bisa mengendalikan lisannya. Makanya dikatakan manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya itu lebih hebat daripada manusia yang bisa mengendalikan rakyatnya. Ada orang satu tapi bisa mengendalikan rakyat, pemimpin, itu kan hebat. Tapi masih kalah dengan apa? Manusia yang bisa mengendalikan nafsunya. Kadang manusia itu ngurusi awake dhewe tidak bisa. Lah gimana mau ngurusi yang lain? Tapi kalau awake dhewe sudah bisa dikendalikan, dia bisa ngurusi yang lain. Belajar untuk apa? Mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai kita diperbudak sama hawa nafsu, tapi jadikan nafsu kita nurut sama kita, bukan kita yang nurut sama nafsu. Nah caranya gimana? Ya pelan-pelan. Belajar bersihkan hati, dimasukin ilmu, nanti bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah manusia yang paling baik bagi dirinya sendiri, kata Dhunnun al-Misri, adalah yang bisa menguasai lisannya. Kalau sudah bisa menguasai lisannya, tidak ngucap kecuali yang baik, tidak menggunakan lisannya untuk melaknat, mencaci, memaki, ini orang hebat, orang yang baik bagi dirinya sendiri. Tapi kalau sudah tidak bisa menguasai lisannya, sudah hancur. Dia gunakan lisannya untuk namimah, ghibah, dan lain sebagainya. Dia gunakan untuk perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para ulama itu tidak mau buang waktunya sia-sia karena mereka tahu ini modal kok. Lisan itu modal, umur manusia itu modal. Makanya jadi dikatakan apa? Lebih baik kau diam, bukan hanya dari perkara yang haram, yang mubah sekalipun. Kalau kau bisa diam. Karena apa? Mubah itu berarti nggak ada kebaikan di dalamnya. Kalau ada kebaikan dalamnya berarti taat. Kau cerita kisahnya orang soleh, ada kebaikan di dalamnya, taat. Kau cerita para nabi, ada kebaikan di dalamnya, taat. Kau cerita dirimu sendiri, tapi ada kebaikan di dalamnya, ketaatan, motivasi orang. Tapi kalau yang mubah, tidak dilarang sama syariat, tapi manfaatnya nggak ada apa? Nonton film bareng, habis nonton filmnya dibahas. Gue mau dulu lah, pas loncat ini wapek loh. Gue mau dulu ini lah, padahal sama-sama ngelihatnya. Atau ndak di satu tempat tapi dua-duanya ngelihat di rumah. Ini sering loh terjadi. Tadi malam udah lihat gak film yang baru keluar, baru tayang, lihat dulu. Apa ya? Pas ketemu itu bicara, ini padahal dua-duanya ngelihat tapi saling ceritakan. Nggak dilarang sama syariat, mubah. Asalkan di dalamnya tidak ada perbuatan maksiat. Ini ucapan-ucapan yang mubah, yang tidak dilarang sama syariat. Kau boleh mengucapkan, tapi lebih baik kau ganti dengan yang bermanfaat. Karena apa? Waktumu adalah modalmu. Yang terlewat itu nggak bisa kembali. 26 Januari 2021 Ba'dal Isya, kau ngobrol jagong nggak ada manfaatnya sampai jam 12 malam. Misal dari mulai jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. Jangan kau anggap murah. Manusia itu nanti ketika dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diharapkan apa? Kembali ke dunia. Nggak usah 5 jam, semenit saja mau. Andai kata nanti bisa balik lagi nang dunia, itu orang yang sudah mati dibangkitkan sama Allah. Yang dimau sama mereka apa? Balik ke dunia karena tahu manfaatnya bangun waktu untuk ibadah sama Allah Ta'ala. Walaupun kembali hanya untuk istighfar 10 kali, mending aku balik istighfar 10 kali. Barangkali di salah satu istighfar Astaghfirullahaladzim 1, cuma 2 detik, ternyata diterima sama Allah, dosanya semua diampuni sama Allah Ta'ala. Jangan dikira waktu itu tidak manfaat. Waktu ini rasul mal. Waktu itu modalnya manusia. Nah kalau modal sering disia-siakan, nanti akhirnya jadi orang yang rugi. Misal, saya kasih permisalan. Jenengan punya anak, terus dikasih modal. Nyoh, gue tak kei modal 10 juta. Apa? Buat usaha. Uang diterima sama anaknya jenengan, pulang beli handphone, beli tas, beli sepatu, habis. Gelo ndak jenengan? Gelo. Besok modali lagi lebih besar. Nyoh, gue tak kei 50 juta. 50 juta pakai yang bagus buat kerja, buat cari hasil yang baik. Terus jenengan ikutin pulang, malah beli TV, beli sepeda motor, beli
lain sebagainya. Hilang lagi modalnya. Mubah, dia boleh beli seperti itu. Toh ya duit dikasih sama orang tuanya, tapi kan buat modal. Dikasih lagi gitu lagi, akhirnya apa? Orang tua kapok. Wah, kita modalin teh, tak modalin teh, tak modalin teh. Nah, manusia dikasih modal sama Allah Ta'ala umur. Kau dibuang dengan sia-sia. Nah, ini khusran. Yang ada malah kerugian. Nah, mereka orang-orang yang soleh tidak mau buang waktunya sia-sia. Yang ada apa? Waktunya dibangun. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Tidak mau gunakan lisannya juga untuk sia-sia. Sampai diriwayatkan dulu ada satu orang soleh, misal di negaranya ya, tapi saya kasih permisalan yang gampang aja. Misalnya orang Solo, lama tidak ke Masjid Segah, mungkin rumahnya di mana, Sukoharjo, atau rumahnya di Gading atau di Tempel, jarang lewat sini karena pekerjaannya ke arah sana, lewatnya sebelah sana terus. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ini orang soleh ini jarang lewat sini. Sampai pada suatu saat dia jalan lewat, saking jarangnya lewat jalan Kapten Mulyadi ini, dulunya sering tapi terus jarang, ngelihat ada bangunan baru, ada rumahnya orang baru, ada ruku-rukunya baru. Ini orang soleh lewat, loh ini kok ada bangunan baru, kapan dibangunnya kok cepet ya, luar biasa apiknya. Jadi ini orang soleh tadi lewat ke jalan yang sudah lama dia tidak jalan, ini kemudian ada lewat bangunan baru, dia ngucap seperti itu, ini rumah kapan dibangun kok cepet padahal berapa bulan yang lalu saya nggak lewat sini. Habis ngucap seperti itu dia sadar, ya Allah, aku nih ngucap apa tuh kok tidak ada manfaatnya. Ngucap bangunan, padahal tadi kalau beberapa detik tadi ucapan saya ganti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar, datangkan beribu-ribu manfaat buat saya. Kalau saya ganti dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, datangkan seluruh rahmatnya Allah Ta'ala. Lah kok malah saya gunakan untuk tanya ki omahe sapa kok apik men, kapan dibangun, apa manfaatnya buat saya? Tidak ada manfaatnya. Nah, untuk menghukum lisannya supaya nggak ngucap sesuatu yang tidak bermanfaat, apa kata dia? Wahai lisan, ben kapok awakmu, nggak gunakan sesuatu untuk yang tidak manfaat. Mulai hari ini saya hukum dirimu puasa setahun puasa, hanya karena tanya ini rumahnya siapa, biar ora ono kok cepet mendibangun. Hanya karena ngucap sesuatu yang mubah tapi tidak ada manfaatnya, dia hukum lisannya 1 tahun tidak apa makan, tidak puasa. Supaya apa? Kapok. Kalau sudah seperti itu ya besok tidak ngucap yang tidak manfaat lagi. Nah, andai kata orang berbicara yang tidak manfaat itu dihukum poso, mungkin kita sampai mati poso. Saking banyaknya ucapan tidak manfaat. Iya kan? Ini orang cuma bilang seperti itu toh. Nah, kita kalau tidak mau melatih diri kita untuk seperti itu, ya nanti akhirnya terjerumus terus ke dalam kerugian. Jadi sebetulnya ada baiknya. Kadang kita itu harus menghukum diri kita sendiri. Dina iki aku ngerasani aku harus sedekah 15.000. Akhirnya begitu terjerumus dalam riba, waduh 15.000. Ya ngelatih. Belum takut sama Allah, belum takut sama dosa, ya latihannya pertama seperti itu. Wangel, orang belum takut terus langsung suruh takut sama Allah Ta'ala, susah. Tapi dengan belajar lama-lama bisa takut sama Allah. Tapi paling tidak didik diri kita untuk apa? Ketika berbuat salah hukum. Dina iki aku nek ngrasani wong, awakku kudu tak hukum. Apa orang mangan? Tidak makan malam, akhirnya apa lapar, wah kapok aku, pingin ora mangan, tangi turu asam lambungku kumat. Timbang asam lambung kumat mending aku tak jaga lisan, akhirnya kapok. Tapi kalau tidak ada pengendalian, tidak ada upaya seperti itu, yang ada apa? Malah terjerumus terus ke dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, atau malah terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh para ulama, inna adna nafa'as samat, paling rendahnya manfaatnya orang yang diam apa? As-salamah, selamat. Orang yang diam itu manfaat paling rendah yang didapat apa? Selamat. Tidak ghibah, tidak namimah, tidak gunakan lisan-lisannya untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adna dhararin nutuk an-nadamah. Adapun orang yang bicara, orang yang banyak ngomong, itu paling rendahnya bahaya atau madharatnya apa?
an-nadamah, minimal ada penyesalan. Kenapa kok saya tadi mengucap seperti itu, akhirnya malah seperti ini? Kenapa? Paling tidak ada penyesalan. Nah, daripada kebanyakan nyesel, daripada harus menyesali perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, lebih baik kita gunakan lisan kita untuk diam, lalu bisa berkata baik. Berkata baiklah, lalu bisa diam, maka lebih baik kita menggunakannya untuk diam. Sayyidina Luqman Al-Hakim juga nasihat kepada anaknya apa? Ya bunayya, wahai anakku, idza iftakharan nasu 'alaika bihusni kalamihim fakhtakhir anta bihusni samtik. Kalau manusia itu pada bangga kepada dirimu dengan ucapan-ucapan mereka, dengan pembicaraan-pembicaraan mereka, maka kau berbanggalah dengan apa? Baiknya diammu. Lebih baik kau diam. Diam selamat. Orang itu kalau duduk-duduk banyak diamnya selamat. Tapi kalau ikut ngobrol, akhirnya malah nanti orang pembicaranya tidak ada manfaatnya, masuk pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik, dia ikut ngobrol, malah terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Dan wasiatnya para ulama apa? Insya'ta jama'tu laka ilmal ulama. Ada yang minta nasihat, kata para ulama, kalau kau mau, aku akan kumpulkan ilmunya para ulama dan hikmahnya para ahli hikmah, wa tibbul atibba, dan obatnya para dokter. Ini dikasih tips, kalau kau mau tak kasih tahu nih. Ada 3 hal, ilmunya para ulama, hikmahnya para ahli hikmah, dan obatnya para tabib yang hebat, para dokter yang hebat. Apa 3 tips tersebut? Amma ilmal ulama, ilmunya para ulama itu, faida su'il amma la ta'lam, kalau engkau ditanyai sesuatu yang kau tidak tahu, maka jawablah la a'lam, saya tidak tahu, wallahu a'lam. Jangan dikira orang yang jawab tidak tahu itu berarti bodoh. Lihat bagaimana para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, berapa banyak ditanya sama Allah, ya jawabannya apa? Wallahu a'lam. Jangan terus nyari jawaban ben ketok pinter. Kadang kita seperti itu, wah aku ketok bodoh. Akhirnya apa? Ilmunya, sumbernya ilmu otak-atik, ngotak-ngatik dewe, yang penting bisa ngasih jawaban. Kalau tidak tahu, ya jawab tidak tahu. Adapun hikmahnya para ahli hikmah, fa idza kunta jalisu qaumin fakun askatahum. Kalau kau duduk di antara orang, duduk di mau di mana aja, ngobrol atau di tempatnya silaturahmi, jadilah engkau yang paling diam. Walaupun kau tahu, misalnya ada orang yang menyampaikan ilmu, kau sudah dengar 1200 kali, diam. Jadilah engkau orang yang diam di dalam kaum tersebut. Nah, itu hikmahnya para ahli hikmah. Fa in asabu kunta min jumlatihim. Kalau yang dibicarakan di kaum tersebut pembicaraan yang benar, baik, kau bagian daripada orang-orang yang benar. Tapi kalau yang diucapkan salah, wa in akhtau salim tamin khata'ihim, maka kau selamat daripada kesalahan mereka. Engkau tidak ikut ngomong, tapi tidak ikut nimbrung, ternyata timbrungannya tidak baik, ya malah celaka. Jadilah orang yang diam ketika duduk. Ketika duduk di sekelompok kaum, jadilah engkau orang yang diam. Tapi bukan diam dari perkara-perkara yang itu haram ya. Kalau ada yang haram, ada yang salah, kasih tahu. Jangan terus didiamkan. Atau kau tahu kebenarannya, ada orang bawa omongan, ternyata omongannya nggak benar, kau tahu kebenarannya, kasih tahu. Diam di sini maksudnya bukan diam dari yang hak. Yang hak ya harus disampaikan, jangan diam. Tapi diam dari ucapan-ucapan atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, apalagi pembicaraan atau ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun obatnya para atibba, obatnya para tabib-tabib atau dokter-dokter yang hebat, faida akalta ta'aman. Kalau kau makan, fala tagum, maka jangan beranjak dari makanmu, illa wa nafsuka tashtahi, kecuali nafsumu masih pengen mangan. Berhenti. Pengen selamat, kalau makan jangan beranjak dari makanmu atau berhenti dari makanmu kecuali kau masih ingin makan, berhenti. Tapi kalau pengen sakit, ya jangan berhenti makan kecuali awakmu wis pengen mandek. Jadi wis entek rong ceting 20 piring baru mandek. Yang ada apa? Sakit. Kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Akhirnya cuma mangan sego tapi datangkan penyakit yang banyak. Tapi kalau pengen sehat,
Jangan berhenti dari makanmu kecuali kau pengen makan. Nah, yang seperti itu justru yang sehat. Justru yang namanya menyelamatkan dirimu, memberikan kesehatan. Kata para ulama tadi, fa innahu la yalumu bi jasadik. Jadi tubuhmu tidak mungkin sakit kecuali sakit yang menghantarkan dirimu kepada kematian. Maksudnya maradul maut. Sudah memang orang wayahnya sakit sebelum wafat. Tapi kalau umurnya masih panjang, ternyata insya Allah jasadnya dijaga, tidak kena sakit. Karena apa? Ya dia nggak pernah makan sampai kenyang. Orang kalau makan sampai kenyang, yang ada malah apa? Malas. Orang makan kekenyangan diajak taat, angel. Justru yang ada malah nafsunya tambah besar. Kalau nafsunya tambah besar, dia malah memperkuat syaitan. Karena syaitan itu semakin kuat dengan hawa nafsunya manusia. Tapi kalau orang bisa mengendalikan, makan ya cuma secukupnya, nah, insya Allah dia diajak ibadah tidak malas. Tapi kalau sudah, makanya orang kalau sudah puasa, jangan terus Allahu Akbar, mangan langsung balas dendam. Wah, sarapan, makan siang, makan malam digabung jadi satu. Akhirnya selesai makan layeh terawih, ngantuk, ora kuat aku. Lah manganmu sak cedeng. Ini puasa, harusnya selesai puasa turun timbangannya malah double, 3 kali lipat, tambah lemu. Wah, ini puasa saya diterima sama Allah. Kok ngerti gak? Tambah lemu aku. Tambah lemu diterima. Nah, jadi jangan langsung seperti itu. Kau lapar makan boleh, tapi kebanyakan makan justru akan mendatangkan banyak mabarat. Akhirnya males, diajak ibadah wegah. Diajak ibadah tidak kuat karena apa? Perutnya penuh dengan makanan. Wa qala Hasan al-Basri, al-Imam Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah nasihatnya beliau mengatakan apa? Yang banyak bicara banyak jatuhnya. Yang banyak bicara banyak jatuhnya. Tidak semua, tapi kebanyakan orang yang kalau sering ngomong terus itu nanti malah banyak jatuhnya. Waman kathara malahu kathara itsmu. Dan barang siapa yang banyak hartanya banyak dosanya. Ya tidak semua, tapi kebanyakan orang yang banyak hartanya justru malah terlena dengan hartanya, akhirnya berbuat dosa. Ya ada juga orang-orang yang banyak hartanya tapi dia tidak banyak dosanya, dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang budi pekertinya nggak baik, akhlaknya nggak baik, bejat moralnya, justru itu dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Kalau dia berbuat buruk, pada hakikatnya dia sedang menyiksa dirinya sendiri, karena perbuatan buruk itu akan mendatangkan murkanya Allah, hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lisan dia jaga, jangan banyak ngomong, jangan terlalu banyak berbicara. Dikatakan oleh para ulama besar, mereka mengatakan apa? Iyyaka wa kathratil kalam. Jangan banyak bicara. Banyak bicara itu justru akan menunjukkan kekuranganmu. Yang tadinya kekurangannya ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senang ngomong nanti akhirnya malah kebongkar semua kekurangannya. Jadi bicara sesuai dengan dengan kebutuhan. Bicara sesuai dengan kebutuhan. Gunakan lisan untuk pembicaraan yang baik, atau diam itu lebih baik. Jangan digunakan untuk pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Sampai diriwayatkan dulu orang-orang yang soleh, mereka tidak mau gunakan lisannya kecuali untuk sesuatu yang manfaat. Sayyidina Luqman al-Hakim ini pernah diperintahkan oleh majikannya, dikasih kambing. Luqman, ini kambing, tolong disembelihkan dan bawa ke saya yang paling baik daripada kambing ini. Lalu kita nyembelih, ngambil yang paling enak, sampilnya misalnya. Ini majikannya bilang, ini yang paling enak daripada anggota tubuhnya kambing ini, berikan ke saya. Disembelih sama beliau. Setelah itu datang ke majikannya bawa 2, hatinya kambing sama mulutnya kambing. Besoknya dikasih kambing lagi, nih sembelih dan kasih kepada saya yang paling buruk. Dari sesembelihan ini yang paling elek berikan kepada saya. Datang lagi bawa yang sama, bawa hatinya kambing dan juga bawa lisannya. Loh, kau kemarin tak suruh bawakan yang paling apik, kau bawakan ini. Sekarang saya minta yang paling jelek, kau bawakan yang sama. Kata Luqman al-Hakim apa? Iya, karena kedua hal ini kalau digunakan untuk yang baik maka jadi yang paling baik. Kalau digunakan untuk yang buruk maka jadi yang paling buruk.
Anggota tubuh manusia itu kalau hatinya digunakan untuk yang baik, maka paling baiknya hati sama lisan. Kalau lisannya digunakan paling baik, maka paling baiknya lisan. Jadi anggota tubuh yang paling baik lisan sama hatinya. Tapi kalau digunakan untuk perkara-perkara yang buruk, maka jadi yang paling busuk. Hati yang paling busuk, lisan yang paling busuk. Karena digunakan untuk perkara-perkara yang tidak baik. Jadi diriwayatkan dalam Imam Ghazali dalam kitab Ihya meriwayatkan Nabi Isa alaihi salatu wasallam tuh pernah jalan sama kaum Hawariyun. Ngelewatin apa? Ngelewatin bangkainya anjing. Ada anjing mati bangkai, baunya bangkai luar biasa. Maka Hawariyun mengatakan kepada mereka bicara satu sama yang lain dan berkata kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, ma antana riha hadal kalb, ini bau busuknya bangkai anjing ini luar biasa ya. Wah, nabu ini ora penak. Pas lewat ke bangkai anjing ngucap itu, baunya dahsyat, baunya anjing ini, baunya sangat busuk. Maka Nabi Isa nimpali. Yang ini tadi bahas baunya, Nabi Isa bilang apa? Anjing yang mati itu giginya putih banget, luar biasa giginya putih. Nah ini isyarah. Jadi seakan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam itu memberikan nasihat, ngelarang mereka ojo ngomong sing elek, tapi ambillah yang baik. Yang mereka ini sedang membenci atau membicarakan yang tidak baik daripada bau bangkainya kambing tadi, tapi justru Nabi Isa malah mengucapkan, ya Allah putih banget itu mulutnya, apa giginya anjing tadi. Jadi dikasih tanbih, dikasih peringatan, daripada ngomong yang eleknya mending ngomong sing apiknya. Ini namanya bangkai kabeh kan baunya tidak enak. Tapi daripada kau gunakan lisanmu untuk menyebutkan keburukannya, lebih baik kau gunakan lisanmu untuk menyebut kebaikannya. Nah, kita bukan anjing, bukan bangkai anjing, menungso saya urip. Itu lebih banyak kita elek-elek daripada kita puji. Padahal manusia itu nggak semuanya buruk. Ya dia mungkin punya sifat pelit, tapi di balik itu dia punya sifat baik. Apa? Bakti sama wong tuane. Lebih baik kau gunakan lisanmu untuk bicarakan baktinya dia daripada kau sebut-sebut aibnya. Jadi gunakan lisan untuk yang baik. Anna Nuhan ra'a kalban bidar lahu arba'u uyunin fastakbahahu. Diriwayatkan juga Nabi Allah Nuh pernah ngelihat anjing. Anjingnya ini matanya 4, ya cacat. Matanya 4. Terus sama Nabi Allah Nuh alaihissalam diaibkan. Wah ini kok enggak sempurna ya. Mosok anjing kok matanya 4. Maka anjing tadi diizinkan sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk bicara kepada Nabi Allah Nuh. Nah, para nabi itu punya mukjizat. Anjing tadi kemudian berbicara, ya Nuh, wahai Nuh, atu'ayyibu ala san'ah, apakah engkau mau mencacat ciptaan? Falau kanal amru ilayya lam akun kalban. Andai saja saya diberi hak, maka saya tidak pilih jadi anjing. Tapi kan itu sudah saya diciptakan sama Allah anjing, ya sudah saya harus terima. Kalau pilihan itu pada saya nggak milih jadi anjing. Wa amasani'u, adapun yang menciptakan, maka tidak ada cacatnya, tidak ada buruknya. Tidak bisa kau menyacat sang pencipta. Sang pencipta itu apapun yang diciptakan itu berarti baik. Apapun yang diciptakan oleh sang pencipta itu berarti indah. Maka Nabi Allah Nuh tersentuh dengar nasihatnya tadi, anjing yang dicacat sama dia, sampai akhirnya dia bertobat tidak melakukan itu lagi. Nah ini nasihat buat kita. Kita itu kan kadang nyacat ciptaannya Allah Ta'ala, padahal kita yakin Allah itu maha sempurna. Kalau sudah maha sempurna, ciptaannya nggak ada yang cacat, nggak ada yang buruk. Paling gampangnya, jenengan punya istri di rumah, pulang dari masjid segah pengajian lapar. Duk, gawe ke sego goreng. Rupanya istri bikin nasi goreng tidak seperti biasanya, mungkin garamnya kebanyakan. Ya namanya manusia. Begitu disajikan sudah kesel masak non jenengan, begitu mbok icipi kaget, mbok pisui panganan. Sego goreng capopo iki. Sego goreng kok asin men, sego goreng. Ketika Anda mencaci maki masakannya, sakit hati tidak istri?
wis kesel tak masakno. Malah masakannya dicaci maki, sakit hati. Nah Allah Ta'ala menciptakan hambanya, lah kok hambanya dicacat, hambanya kok buruk-burukan. Ya ini dia berbuat salah, benci perbuatannya, jangan benci orangnya, karena orangnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sego gorengmu ini dicacat, kowe ngamuk kok. Lah masa ciptaannya Allah kau cacat, masa ciptaannya Allah kau jelek-jelekkan. Kalau benci, benci sama perbuatannya, tapi ciptaannya dia makhluknya Allah. Dan para ulama sepakat kau tidak boleh mencaci, kau tidak boleh melaknat, kecuali seperti apa? Kau bisa pastikan orang itu mati dalam keadaan kekufuran. Seperti apa? Fir'aun. Boleh. Nah tapi kalau ini, wah ini tapi Yahudi, wah ini Nasrani, lah penghujung umurnya kan kau nggak tahu. Bisa jadi kau mencaci maki, melaknat, kau wah elek-elek, bawa abisi wong Yahudi kui, wong Yahudi ki sebelum mati dapat hidayah masuk Islam. Malah kita yang mencaci maki, wa iyadullah, begitu mau mati malah jadi Yahudi. Tidak ada yang tahu penghujung umurnya manusia. Maka selagi nggak tahu, jangan kau gunakan lisanmu untuk yang seperti itu. Kecuali kau tahu, ini Fir'aun. Nah, Fir'aun mati dalam keadaan kekufuran. Atau kau tahu orang ini tidak mungkin dapat rahmat, tapi dari mana kita bisa tahu? Tidak bisa. Yang pasti tidak dapat rahmat itu cuma satu, siapa? Iblis. Kau boleh melaknat iblis, kau boleh mencaci maki iblis, tapi para ulama menganjurkan apa? Daripada kau caci iblis, kau laknat iblis, mending kau tinggalkan. Karena tidak ada ibadah dengan cara melaknat, tidak ada. Terus melaknat iblis kau untuk pahala, ora ono. Daripada kau gunakan lisanmu untuk melaknat iblis, lebih baik kau gunakan lisanmu untuk apa? Ngaji, maca Quran. Itu lebih baik. Jadi inti daripada wasiat Nabi Muhammad SAW, kalau kau ingin menjadi seseorang yang beramal dengan amalannya orang yang beriman yang sempurna, gunakan lisanmu untuk berucap yang baik atau diam. Bisa ngucap yang baik, ucapkan yang baik. Nggak bisa ngucap yang baik, lebih baik kau diam daripada kau buang waktu. Sebagaimana manusia itu tidak mengeluarkan hartanya yang dia dapat dari jerih payahnya kecuali sesuai dengan kebutuhannya, maka jangan kau gunakan lisanmu kecuali sesuai dengan kebutuhanmu. Jangan kerja dari Senin sampai hari Jumat, Sabtu gajian, kan kesel. Yang gunakan gaji tadi sesuai, menginfakannya sesuai dengan kebutuhan. Beli beras, bayar listrik, bayar PDAM, atau bayar kebutuhan sekolah anak. Tidak digunakan untuk foya-foya yang tidak ada manfaatnya. Sebagaimana kau tidak gunakan hartamu kecuali sesuai dengan kebutuhanmu, maka jangan kau gunakan lisanmu kecuali sesuai dengan kebutuhanmu. Ngomong ya seperlunya. Gunakan lisan untuk kebaikan. Kalau mau bicara yang mubah ya sesuai dengan kebutuhannya. Jangan berlebihan. Yang lebih daripada mulutmu kau jaga, kau tutup. Yang lebih dari hartamu kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadi kebalikannya. Hartanya lebih tidak disedekahkan, mulutnya lebih malah dibuat ngobrol panjang lebar.